Kalau dulu pejuang kita mengusir penjajah itu susah di hutan, ngadepin operasi militer Belanda kepada para penjajah. Zaman sekarang kita rendah banget, Bang. Iya ya. Iya, dijajah kertas. Lu kalau nggak sertifikat lu nggak bisa naik, nggak bisa kerja, lu takut. Iya nggak deh. bisa kerja. Nggak bisa masuk mall, gue sih nggak perlu masuk mall juga, nggak punya duit kan. Paling cuma ngadem. Nggak bisa naik kereta komuter lain. Gue cuma mau ngingetin buat semuanya, gue orang Islam yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Gue bukan rakyat Indonesia yang hanya berjuang untuk Islam. Sekali lagi, gue adalah orang Islam yang berjuang untuk rakyat Indonesia, tidak peduli apa agamanya. Salam Viva Republik Indonesia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Tetangga sebelah kiri saya. Ini sekarang jadi benar-benar pria panggilan. Dipanggil dan dicari. Be, sehat ya, Be? Sehat. Babe Aldo, Masya Allah. Babe Aldo ini benar-benar kita mesti banyak. Saya deh, nggak usah kita deh. Nanti saya pakai nama orang. Saya mesti benar-benar banyak belajar dari dia. Orangnya benar-benar santai, tapi serius dalam arti konten-kontennya isinya walaupun bercanda tapi mantap, menohok orang dan untuk itu dia pernah kena skak ya, kena skak malah langsung ya. Mat. Udah kirim salam innalillahi wa inna ilaihi rajiun, syahid. Sabur, Bu. Nah, saya belum sampai situ. Walaupun bilang lu gila, tapi sorry gue belum seberani dia. Sebelum panjang lebar, kita pinjam kata dia. Panjang umur perjuangan, ngopi dulu. Tetap santuy, tetap bakal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sore Siap, ini saya mau tanda kutip ngadilin Babe nih. Siap. Babe Aldo ini tempo hari apa ya? Deklarasi hari Minggu. MPR, hari Ahad, Majelis Penderitaan Rakyat. Padahal jauh sebelumnya itu beberapa hari dia udah kontak saya intens segala macam, Bang nanti gabung bla 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 gitu. Pada waktunya dia nggak ngasih tahu kita. Oke. Dia bisa ngeles sih, kan udah gue share ke grup. Nah ini dia gue buka kartu, gue hampir nggak pernah baca grup. Gue sorry banget. Kita ngomongin MPR. Ini barang apa ceritanya nih? Jadi langsung singkatnya aja deh. Yeah. MPR itu kan gue terinspirasi dari MPR yang di Senayan. Gedung kura-kura. Iya, gedung kura-kura karena di sana itu pintunya sering tutup. Terus rakyat susah mau ketemu, ya kan? Iya. Gua husnuzon, sangka baik. Oke. Gajinya kecil. Oh gitu ya? Ente yakin? Yakin. Buktinya sering tutup, nggak mau susah kan berarti? Nggak punya ongkos perjalanan. Iya, jadi begitu. Nah, kita bikin dong nih sama, tapi bukan permusyawaratan rakyat, tapi penderitaan rakyat. Kenapa pakai penderitaan? Emang rakyat menderita bagaimana? Banget, Bang. Apa, Bang? Banget, banyaknya. Apa? Gimana? Dari segala bidang, dari mulai pekerjaan, bagaimana makin susah sekarang orang kita untuk mencari pekerjaan. Sebelum ada sertifikasi vaksin aja sudah susah cari kerja. Sekarang yang lagi enak-enak kerja dipaksa untuk melakukan vaksin, padahal itu sendiri belum tentu orangnya mau, ya kan? Jadi makin susah mau tes CPNS, makin banyak derita. Jadi dan kita udah keluar-keluar di medsos, kita ngomong di medsos. Katanya kalau ngomong di medsos nggak boleh dengan caci maki, sudah kita bikin. Nggak boleh ngeritik tanpa saran, sudah kita bikin. Disuruh muji-muji, udah kita bikin. Gue mau nggak? Iya, kan mujinya begini, Bang. Bismillah, komisaris. Oke. Kita paham, penderitaannya maksud paham. Tapi yang saya mau tanya, kenapa pakai istilah majelis gitu? Gimana pemahamannya nggak majelis penderitaan itu
pemahaman gimana memahami? Jadi majelis itu kan kalau dari bahasa Arab itu kan dari bahasa Arab artinya tempat duduk, ya, tempat untuk berkumpul duduk bersama di situ. Jadi kita duduk bersama-sama rakyat yang menderita. Rakyat yang menderita. Jadi kita merajut segala beda demi persatuan bangsa, melawan semua derita. Mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Amin ya Rabb. Oke, sekarang kalau di Senayan itu kan ada ketua, ada sekjen apa gitu kan. Di MPR ente gimana, Bos? Insya Allah OTW. OTW itu artinya? On the way, lagi on process gitu, on progress. Ya biasanya kan gitu. Nanti ada strukturnya berarti ya? Ada nanti insya Allah, walaupun mungkin namanya itu akan susah untuk masuk di Menkumham atau apa, itu susah pasti. Mungkin akan kita gimana. Cuman kan kita Indonesia ini dari dulu nih. Indonesia itu kan semangat perjuangannya tinggi gitu, Bang. Iya. Seperti gua memakai semangat proklamasi. Iya, proklamasi aja dulu. Ya, setuju. Ngaturnya ntar gitu. Dan kalau saya boleh tebak, itu nanti struktur pengurus ini itu tuh sebetulnya bukan untuk gagah-gagahannya. Bukan. Tapi hanya supaya lebih jelas lu tugasnya apa. Lu tanggung jawabnya apa. Benar, gitu ya? benar. Kalau bagian lu pembantu umum ya, sorry. Kalau bagian lu jaga pintu. Tapi kan nggak usah pakai label. Pakai nama. Bahasa kerennya ada nomenklaturnya. Ada nomenklatur, ada SOP. SOP-nya. Oke, sekarang kita masuk ke substansinya. Ini MPR mau ngapain ceritanya? Banyak sih yang akan kita bisa lakukan ini ya, tergantung Allah berikan kita kekuatan gimana. Yang pertama yang lagi saya galang ini konsolidasikan adalah persatuan anak bangsa tanpa memandang agama, suku, ras, profesi, beda mazhab. Pokoknya sekarang harus bersatu dulu karena kalau mau dirunut-runut ya perpecahan bangsa ini, keadaan bangsa ini yang seperti ini karena rakyatnya terpecah belah. Dan itu terjadi pada ya ini era sekarang ini gitu. Tepatnya 2014, Bro. Ya. Jadi itu terpecah terus nih. Iya. Terpecah terus sampai di 2021 ini paling parah Bang ini. Artinya Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi, nilai toleransi dalam kebinekaan. Ya, kita beda agama bisa duduk sama-sama, beda suku bisa duduk sama-sama, beda Tuhan bisa duduk sama-sama. Tapi karena satu hal ini Bang Edi, karena sertifikasi, kita sudah didiskriminasi dan diintimidasi. Ini penting nih, gara-gara sertifikasi atau di segala macam beda agama, Tuhan segala macam bisa bersatu, tapi beda sertifikasi. Jadi ada keluarga 4 orang, anak, istri, suami istri, anak 2. Berangkat nih ke mall nih, ting karena anaknya kerja, dia udah vaksin, dapat sertifikat. Karena bapaknya pengangguran, dia nggak belum vaksin. Istrinya apalagi di rumah. Adiknya yang satu lagi dia masih sekolah, belum vaksin. Nah, sekarang begitu sampai pintu mall, vaksinnya mana? Yang masuk itu anak. Jadi kita udah dipisahkan ya. Dipisahkan. Dan ini pemisahan ini dari mulai awal ini, Bang. Iya, dari mulai nutup muka. Kita udah nggak tahu nih Bang Edi lagi senyum apa kabar. Iya. Ditutupin muka. Hidup kita penuh kecurigaan sama teman. Orang bersin aja sekarang kita, jangan-jangan lu, ya kan? Ini propaganda seperti ini yang harus kita kembalikan Indonesia. Dulu kita sampai sebelum Covid ini orang Islam bersin, alhamdulillah. Sebelah ya sama Allah. Jadi sudah saling mendoakan, wa yuslih bahlakum. Sekarang gila lu deket-deket gua lu. Nah, itu masalah banget, masalah banget. Bahkan ini sudah kemarin kita ada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani dari Pendeta Doni David. Ini perlu gua sampein. Ternyata setelah kita duduk sama-sama tabayun dalam Islam ya ternyata kami masing-masing mengakui kami adalah korban propaganda gitu. Masya Allah. Kita suudzon kepada mereka, mereka suudzon sama kita karena korban propaganda itu tadi. Ya. Jadi setelah ada kesepahaman akhirnya satu frekuensi ternyata. Satu frekuensi. Jadi saudara sekalian, waktu beberapa hari yang lalu juga beredar viral video di Sulawesi Utara ya. Iya. Ada orang Islam sama orang Dayak kalau nggak salah. Bukan, Laskar Manguni Manado. Orang Nasrani itu, jadi mereka kompak itu minta bentukan vaksin dan sebagainya. Nah, jadi atau jangan-jangan karena nonton video ente, Bu? Alhamdulillah itu
pokoknya ada hubungannya dah sama kita gitu. Alhamdulillah. Jadi kita intinya ngomong virus ya, ngomong virus, videonya Babe Aldo jadi virus, tapi virus yang menyebarkan kebohongan dan perlawanan dalam persatuan. Jadi gini Bang Edi, kalian kita masyarakat Indonesia terhadap sesuatu yang tidak tampak, kita percaya itu menular. Kenapa semangat persatuan yang kita galangkan nampak, orangnya ada, suaranya ada, persatuannya harus, penderitaannya nyata. Kita tularkan ke kalian, kok kalian nggak percaya? Iya, masa kalah sama virus kita? Kan gitu. Oke, lanjut lagi ngobrol Siap, lagi Bang. Mas MPR. Oke, tadi kita Tapi tahu. boleh ngopi dulu Bang. Boleh. Rada kurang cerdas gua kalau kagak ngopi. Nah, udah kita tahu ini barang apa, kita pengen tahu bentuk perjuangannya. Mau bagaimana MPR? Kemarin ente telepon, Bang, tolong kirim KTP bla bla bla. Ini ngapain ya KTP? Mau maju pilkada apa gimana? Iya, jadi gini Bang. Jadi dalam perjuangan itu MPR ini tidak mau berjuang melawan keluar dari konstitusi hukum Indonesia. Nggak mau kita. Top, Marco top. Ya, karena kita cinta bangsa ini. Sip. Iya. Kita nggak mau berbenturan dengan aparat di lapangan. Sip. Kenapa? Mereka saudara kita. Setuju. Kita yang sakit, bangsa Indonesia yang sakit, aparat yang sakit, bangsa Indonesia yang sakit. Kita nggak mau dipecah. Jadi kita sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kita ada tim hukumnya. Nah, kita sekarang ini langkah awal untuk masalah hukum, kita mencoba mengumpulkan orang-orang yang merasa keberatan tentang kewajiban sertifikat ini. Karena orang mau vaksin itu mau sehat, bukan mau sertifikat. Tapi ternyata di lapangan Bang, di lapangan itu terjadi banyak orang yang melakukan vaksinasi bukan karena mau sehat, tapi karena sertifikat. Ya, dan itu sudah ada petisi, minta maaf saya, ada petisi, sudah dilayangkan petisi, ada ribuan itu yang tanda tangan ya? Tanda tangan, jadi begitu. Jadi memang sebetulnya gini, sertifikasi ini kan based on surat instruksi Mendagri, ya. Padahal kita punya Undang-Undang Nomor 28, nggak salah, Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan. Itu sama sekali tidak begitu. Bahkan tentang pelayanan kesehatan, pasal-pasal sekian itu menyebutkan bahwa kita berhak memilih. Memilih dokter, memilih obat, memilih untuk kesehatan kita. Berhak. Jadi ketika ada mewajibkan vaksin, itu sudah melanggar undang-undang. Nah, pertanyaannya kenapa di Indonesia ini ada undang-undang yang lebih tinggi, peraturannya bisa dikalahkan oleh peraturan yang di bawahnya. Ya. Undang-undang hierarkinya ya, TAP MP, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, kemudian Perpu, peraturan pemerintah undang-undang, baru peraturan presiden dan ke bawah terus. Menteri itu jauh di bawah. Kenapa bisa ngalahin? Jadi ini sudah terjadi pelanggaran hukum sebetulnya. Kedua, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Terserah gue dong. Dan yang paling parah lagi adalah mengkaitkan sertifikasi dengan pelayanan publik. Publik itu punya hak dilayani oleh negara. Yang untuk itu negara dibayar gajinya, fasilitasnya oleh uang rakyat. Jadi kewajiban negara itu melayani rakyat, tapi kemudian barang yang peraturannya salah, melanggar undang-undang itu justru dijadikan alat sebagai syarat publik mendapatkan pelayanan. Iya, jadi kalau dulu pejuang kita mengusir penjajah itu susah di hutan. Ngadepin operasi militer Belanda kepada para penjajah. Zaman sekarang kita rendah banget Bang. Iya. Dijajah kertas. Lu kalau nggak sertifikat lu nggak bisa naik, nggak bisa kerja, lu takut. Nggak bisa kerja, nggak bisa masuk mall. Gue sih nggak perlu masuk mall juga, nggak mau beli kan. Paling cuma ngadem. Nggak bisa naik kereta komuter lain. Nggak bisa, sekarang mau katanya nggak bisa naik busway. Kemudian kalau kita punya dikit nggak bisa naik pesawat terbang. Jadi kita semua dibikin susah. Dan ini tidak ada hubungannya sama kesehatan. Tidak ada hubungannya sama kesehatan. Karena dalam hubungannya apa Pak? Nggak tahu gue. Bisnis. Ada yang jualan vaksin bro. Bisa jadi ya. Nilainya puluhan triliun bro. Siapa yang main? Doi juga bro. Oke, siap. Jadi mereka udah impor segala macam. Ini vaksin harus dipakai, harus dibayar. Walaupun rakyat nggak bayar, tapi APBN bayar, uang kita juga. Ini gede bro, bisnis gede bro. Ini mafia.
Ngomongnya pakai masker. Maaf ya. Iya, benar. Oke, jadi intinya dari kebijakan-kebijakan itu yang saya lihat adalah ini kalau saja rakyat sadar dan mau bersatu, apapun sistemnya, siapapun pemimpinnya, apapun kebijakannya, kalau rakyat ini mau bersatu, selesai ini masalah. Itu persoalannya, Babe Aldo. Soalnya gitu. Bagaimana kita membuat mereka mau bersatu ya? Ketika kita bunyi Babe Aldo deh paling gampang deh. Wawancara Dr. Louis yang banyak orang berpikir, oh iya ya, bener juga ya. Itu kan sesuatu yang nyempal dari arus utama, tapi masuk akal. Iya ya, bener juga ya. Misalnya paling gampang Anda nanya, coba itu alat tes apa sih PCR, itu betul nggak? Diaudit betul nggak? Jangan bicara soal audit harganya deh, fungsinya aja deh. Bagaimana air keran bisa menunjukkan itu antigen? Misalnya begitu ya. Itu kan akhirnya kita berpikir iya juga ya. Belum tentu kita bilang bener juga, bukan? Kita iya juga ya. Itu aja udah masalah kan? Iya, benar. Gitu loh. Jadi kita menghadapi rezim yang seperti ini. Oke, jadi kembali lagi saya mau fokus karena saya ini kan namanya Majelis Penderitaan Rakyat. Jadi gue udah capek mikirin pejabat. Udah nggak mikir gue. Terserah Bapak deh, Bapak mau ngapain terserah deh. Bapak mau bikin apa kebijakannya terserah Bapak. Gue mau perhatiin rakyat. Jadi sekarang narasinya bukan anti pemerintah, bukan. Bantu pemerintah. Kak, mungkin pemerintah, iya pemerintah mikirin dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, partainya sendiri. Mau 2024 calonnya sendiri. Iya deh Pak. Serah Bapak. Gue mau mikirin rakyat lu. Karena saudara gue. Nah itulah masalahnya. Tadi pagi saya ngeliat Bang berita-berita nih, udah sedih gue ngeliatnya. Ibu-ibu yang cuma ngambil apa di supermarket ya, minyak atau apa itu sabun, diancam 7 tahun penjara. Ya. Terus ada yang bentangkan tulisan di bawah. Tulisannya apa? Udah itulah. Apa tulisannya? Itu. Mari bersih bersatu gitu. Itu. Ya. Ya kan, jadi itulah pejabat kita gitu. Itulah pejabat kita. Contoh lagi kebijakan-kebijakan di daerah. Ini contoh aja Jakarta. 70% warga yang divaksinasi itu berarti sudah mencapai herd immunity. Harusnya. Ini udah 90. Oh, udah jauh. Udah jauh, tapi masih tetap diuber-uber. Mestinya udah herd immunity. Karena bisnis tadi vaksin udah dibayar. Nah, makanya dari situ saya mau mengajak semua masyarakat Indonesia, ayo bersatu. Ayo bersatu. Kita bisa. Balik ke soal KTP tadi, itu untuk apa KTP itu? Untuk menjadi prinsipal. Untuk menggugat kebijakan. Oh. Jadi apa? JR ya? Iya. Judicial review. Iya, menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Bukan. Masih ke PT UN dulu. Oh, PT UN. Saya nggak mau ke pusat dulu. Karena kan begini, Indonesia itu kan kayak seperti Bang Edi bilang, hierarkinya ada undang-undang, ada perpres, ada keputusan daerah, ya entah itu gubernur, wali kota, Kami mau di sini dulu, walaupun kami tahu sini dasarnya adalah pusat, ya. Akan tetapi kan sekarang Indonesia ini ada undang-undang otonomi juga, ya, karena pemimpin daerah bukan dipilih oleh presiden, Pak. Pemimpin daerah dipilih oleh rakyat di daerah situ. Pertanggungjawaban pemimpin daerah mestinya kepada rakyat. Ini menarik saudara, ini menarik betul sampai Babe Aldo dengan tekanan intonasi suara yang gitu. Ini menarik bahwa pemimpin kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Seharusnya dia secara legitimasi dia kuat. Karena dia bukan diangkat pejabat di atasnya, entah menteri apalagi presiden. Gubernur, wali kota, ketua DKI ya. Gubernur tuh dipilih rakyat, harusnya dia lebih berpihak pada rakyat. Mestinya. Ini mohon maaf nih ya penonton yang lain ya, mohon maaf. Saya agak nggak ngerti juga nih kenapa Anies bikin peraturan macam tadi. Naik komuter lain, naik busway, masuk mall kudu vaksin, yang dia tahu persis bahwa peraturan itu adalah melanggar undang-undang yang di atasnya. Nah itu yang kami mau tanyakan. Soalnya kan kalau kami ngomong di medsos nggak didengar nih. Ya kami mau ngomong di medsos. Kami berharap sih ada tanggapan baik. Nggak usah sampai PT UN umpamanya. Melihat gerakan kami gini akhirnya terjadi audiensi. Ayo dengerin rakyat Pak. Audiensi untuk komunikasi, bukan selfie-selfie. Ya kalau selfie gue tadi selfie.
Iya, Tapi jadi menarik Babe Aldo, sorry ya, sorry banget nanti saya dituduh cebong lagi tiba-tiba nyerang Anies. Enggak. saya minta maaf, saya yang negor Bang Edi sekarang minta maaf dengan segala hormat. Gue di MPR sudah tidak ada lagi kadrun, nggak ada cebong, nggak ada kampret. Kita rakyat Indonesia. Gue nggak mau lagi dipecah belah. Iya, Gua nggak mau. Tapi kan sebelah sono kan memanfaatkan setiap lobang. Oke, sebelah sono seperti itu tetap gue sambut dengan cinta karena gue cinta Indonesia. Mantap. Begitu Bang Edi. Oke, mungkin sebagai udah berapa menit nih, Bro? Oke, udah banyak ya. Sebagai penutup, saya ingin begini, kembali ke soal ini. Ini penting betul menurut saya sebagai seorang kepala daerah. Saya nggak tahu ya, mau disambungkan 2024 atau apa, nggak ada urusan buat saya. Sama. Tapi mestinya sang kepala daerah ini momentum. Mestinya. Menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Betul. Kalau dia punya agenda 2024, 2278 atau berapa kalau macam nggak ada urusan ya. 3600 nggak ada urusan kita ya. Ini kan kesempatan, Bro. Nah, sekarang pertanyaannya, saya paham. Sekarang bagaimana pertanyaannya, suara kita ngobrolin ini, terutama dalam konteks yang terakhir tadi, ini menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat yang memilihnya. Iya. Tanda kutip balas budinya. Iya. Kewajiban dia kan membalas budi kepada rakyat. Pada rakyat yang memilih dia. Karena dia diangkat oleh rakyat. Oleh mandat suara rakyat. Bukan oleh pemimpin di atasnya. Nah, bukan, justru sebaliknya gitu. Iya. Nah, saya nggak tahu ada mekanisme nggak supaya orang-orang sekitar Anies atau ngomong Anies lah, mohon maaf, itu yang nyampein, iya, ini si obrolan si Edi sama si Aldo ini kayaknya bener juga, atau gimana? Iya. Jadi saya nggak mau masalah tentang satu aja Bang Edi, karena gue MPR ini luas di Indonesia. Indonesia. Ya. Iya. Gue mau pesen semua kepala daerah di Indonesia, kalian dipimpin oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Iya, dipilih oleh rakyat. Kalian dipilih oleh rakyat. Keberpihakan kalian terlihat sekarang. Kalian mengikuti yang mana? Kalian mengikuti yang memilih atau kalian mengikuti yang menyuruh? Stop. Oke, mantap. Ya, itu aja. Jangan lupa ajak saya di MPR. Siap, wajib. Berarti jadi prinsipal ya. Insyaallah siap. Jadi prinsipal. Kita kirim KTP-nya. Siap, jadi prinsipal. Pokoknya semua hal yang kita anggap, kita yakin sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, kita harus ikut terlibat. Siap. Barangkali itu jadi salah satu cara kita. Amin ya. Membuat Allah ridho sama kita. Amin ya kan? ya Rabb. Kalau Allah udah ridho, Masya Allah, surga dideketin, neraka dijauhin, insya Allah, amin. Sahabat di dunia banyak. Masya Allah. Kita merangkul, bukan memukul. Sip. Siap. Bos jadi salah. Saudara sekalian, demikian obrolan saya dengan Babe Aldo, laki-laki panggilan yang makin ngetop aja dan bikin saya ngiri. Ini guru gue. Ngiri karena perjuangannya mantap, luar biasa. Saya terseok-seok mengikuti perjuangan dia. Alhamdulillah. Berharap bisa jadi bagian dari barisan ini. Amin. Alhamdulillah. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Tetap santuy, tetap makan sehat. Bentar dulu Bang. Jangan lupa ngopi Bang. Curang lo. Enggak, jadi gue nggak boleh, dia abang gue.